Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. وبالخصوص ketua DPR Masjid Jami Al-Ittihad Ustaz Marjani dan para asatidzah di antaranya Ustaz Shalih Abdul Rahman, Haji Jamaluddin, Bapak Haji Ali Ramadan, Bapak Haji Salihin, serta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ittihad yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada beliau-beliau semua serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dengan izinnya kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan amal-amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta duduknya kita di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang menjelaskan, mengajarkan alaikum bimujalasatil ulama wastimani kalamil hukama. Kata beliau, hendaknya kalian duduk dalam majlis-majlis ilmu, mendengarkan perkataan-perkataan hikmah, tausiah, duduk bersama orang-orang saleh. Kita duduk di tempat ini menghidupkan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya di yaumul qiyamah dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas satu surat, karena kita sudah selesai membahas surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah selesai kita tuntaskan, kita bahas. Sekarang kita akan berpindah kepada satu surat yang lain,
surat yang sering kita baca, yang kita hafal, surat yang berbicara tentang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan dengan momentum bahwa sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran, bulan maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mempelajari surat ini, kita bisa memahami kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Surat yang dimaksud adalah surat Asy-Syarah, atau disebut juga dengan surat Al-Insyirah. Jadi kadang disebut dengan Asy-Syarah, kadang disebut dengan Al-Insyirah. Maknanya adalah lapang, kelapangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Insyirah ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayatnya ada 8, dan surat ini termasuk surat Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surat Al-Insyirah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu. Jadi ini khitabnya ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan, qala Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinan ni'matahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyebutkan nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang pertama yang disebutkan oleh Allah, alam nashrah laka sadrak. Itu nikmat pertama. Bukankah kami lapangkan untukmu dadamu? Jadi Nabi diberikan kelapangan dada. Apa makna dari kelapangan dada? Dan ini adalah karunia yang sangat besar. Sebab kalau kita bandingkan, tadi kita baca doa sebelum kita mulai, doa yang sebetulnya dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa alaihi salam ketika akan berhadapan, akan menemui Fir'aun, sosok yang bengis, raja yang kejam, yang mengaku sebagai Tuhan. Satu-satunya manusia yang mengaku sebagai Tuhan adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Ini pengakuan Fir'aun.
manusia yang ngaku sebagai Tuhan Firaun. Jadi Musa diperintahkan oleh Allah akan menghadap kepada Firaun. Bayangkan menghadap sosok yang bengis, yang kejam. Nabi Musa alaihi salam takut, lidahnya keluh kalau berhadapan dengan Firaun. Maka dia berdoa minta kepada Allah. Apalagi Nabi Musa memang ada sedikit cadel, ya, karena lidahnya pernah terbakar. Jadi ada cadel. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Minta kepada Allah. Ini biar kita tahu bedanya Nabi Musa dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan dada. Tapi Nabi tidak usah minta, tidak perlu meminta. Sebelum Nabi meminta kepada Allah, sudah dikasih sama Allah. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak minta, sudah dikasih sama Allah. Nah, itu bedanya. Ini bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. Memang Rasulullah ini serba istimewa. Ya, semuanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Apa maknanya dilapangkan dada itu? Bukan maknanya jadi luas dadanya, ya, jadi besar dadanya, bukan begitu. Bukan dada secara zahir. Kalau diukur dadanya barangkali tak jauh beda sama kita. Maknanya bukan dada secara zahir, bukan lapang secara zahir. Nah, ulama mengatakan di sini makna yang dimaksud dengan lapang dada hadza syarhun ma'nawiyyun laisa syarhan hissiyan. Lapang secara maknawi, bukan lapang secara fisik. Ada orang yang dadanya besar tapi sempit sebetulnya, ya, dadanya luas, apalagi sering olahraga, barangkali dia punya dada luas, bidang, tapi sempit, hatinya sempit, jiwanya sempit. Yang semacam ini namanya sempit dada. Orang yang sempit dada itu hidupnya akan selalu resah, gelisah, gak nyaman. Tapi kalau orang hidupnya dalam kondisi lapang, dadanya lapang, maka insya Allah dia akan bahagia. Karena lapang, menghadapi situasi dan kondisi semacam apa saja, dia lapang. Nah ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dari syarhus sadr an yakuna muttasi'an li hukmillahi azza wa jalla bi naw'ain. Maknanya siap menerima, hatinya, dadanya siap menerima hukum Allah, ketentuan Allah yang ada dua, yaitu yang pertama menerima hukum Allah yang sifatnya syar'i, syariat Allah, ya. Yang kedua siap menerima hukum Allah yang sifatnya takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan kita yang disebut dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan Allah ada dua. Ada yang termaktub dalam Al-Qur'an,
Jadi kalau diberikan oleh Allah perintah untuk melaksanakan syariat, perintah melaksanakan ibadah, orang yang hatinya lapang siap melaksanakan perintah Allah, siap melaksanakan ibadah, siap melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya lapang. Enak saja dia. Kalau diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah, dia merasa nyaman. Kenapa? Lapang. Ya. Beda sama orang yang hatinya sempit. Kalau dikasih perintah sama Allah, dikasih taklif oleh Allah, maka dia merasa gak nyaman, sempit hatinya. Ya. Orang-orang munafik kalau disuruh untuk melaksanakan sholat, maka merasa berat karena hatinya sempit. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau menunaikan sholat, sholatnya malas-malasan. Nah, itu orang munafik. Jadi kita bisa ngukur nih, gimana kita kalau diberikan perintah oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan kita dengan sesuatu, kita terima dengan lapang, itu namanya kita dikasih kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kelapangan dada oleh Allah. Disuruh mengerjakan sholat, Nabi malah senang. Makanya disebutkan wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dibuat sholat itu menjadi kesenanganku. Sholat itu kesenangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berat bagi Nabi, malah ditunggu-tunggu sama Nabi. Jangankan sholat 5 waktu, sholat tahajudnya saja Nabi sampai kakinya bengkak, itu karena saking demennya melaksanakan sholat. Itu orang kalau sudah dikasih kelapangan, lapang, terima perintah Allah, lapang, gak sempit, enak jadinya. Tapi kalau sempit hatinya, susah menerima perintah Allah. Biarpun kelihatannya ringan jadi berat. Kenapa? Hatinya sempit. Tapi orang yang hatinya lapang, kelihatannya berat, sukar, lapang buat dia. Disuruh sedekah, disuruh infak, mudah dia mengeluarkan infak. Kenapa? Lapang hatinya. Coba kalau hatinya sempit, biarpun hartanya banyak, susah. Kenapa? Sempit hatinya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang pertama yang disebut dengan orang yang lapang hatinya, lapang dalam melaksanakan perintah Allah, lapang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kelapangan hati, yang kedua adalah insyirahus sadri lil hukmil qadari, dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sempit kalau dikasih takdir, kan takdir ada dua, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kan gitu. Yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk dalam pandangan manusia. Walaupun dalam pandangan Allah hakikatnya semuanya baik yang ditentukan oleh Allah. Cuma karena manusia menyikapinya beda-beda, maka bagi manusia ada yang baik, ada yang buruk. Sakit misalnya, baik nggak itu? Bagi manusia itu buruk, bagi sebagian manusia buruk, pengennya sehat, kan gitu. Tapi hakikatnya kalau itu datang dari Allah, bisa jadi itu baik sebetulnya. Ngingetin orang kepada Allah. Kadang-kadang ada orang yang dikasih sehat malah lupa, tapi kalau dikasih sehat sakit malah ingat sama Allah Ta'ala. Maka Nabi kalau mengunjungi orang sakit, Nabi mengatakan la ba'sa tahur, insyaallah enggak apa-apa, ini sakit menjadi pembersih dosa-dosa kamu. Jadi kebaikan. Jadi semua hakikatnya baik, cuma bagi manusia kadang-kadang jelek.
Dikasih kaya, dia merasa baik. Dikasih miskin, buruk. Nah itu manusia. Padahal bisa jadi di balik miskin itu ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang lapang siap menerima ketentuan Allah, apa saja ketentuan Allah siap diterima. Karena dia yakin yang datang dari Allah pasti baik. Yang ditentukan oleh Allah pasti baik. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah diberikan kelapangan dada, kelapangan hati, Nabi meskipun diberikan ketentuan ujian yang berat, Nabi bisa menghadapi semuanya. Coba bayangkan, ada tak yang ujiannya lebih berat daripada ujian yang diberikan kepada Nabi? Enggak ada. Ujian yang diberikan kepada Rasulullah sangat berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, kata Nabi, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, Rasulullah lahir ke dunia enggak pernah lihat abahnya, enggak pernah lihat ayahnya. Usia ketika beliau dalam kandungan ibunya baru 2 bulan, ayahnya sudah wafat. Jadi enggak pernah melihat ayahnya, alias lahir dalam kondisi yatim. Ketika beliau lahir, beliau langsung diasuh sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab di Mekah ketika itu, diasuh di kampung-kampung biar lebih steril, diasuh di kampung Bani Sa'ad. Makanya disebut pengasuhnya Halimatus Sa'diyah. Diasuh sampai usia sekitar 4-5 tahun, jarang ketemu sama ibunya. Ketika pulang lagi ke Mekah ketemu dengan ibunya, baru pulang ketemu dengan ibunya Sayyidah Aminah. Apa yang terjadi? Sayyidah Aminah ingin mengajak si anak, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah ke makam ayahnya Abdullah. Ketika diajak ke makam ayahnya, di tengah jalan Aminah sakit, ibunya meninggal dunia. Yatim piatu, masih usia 5-6 tahun sudah ditinggal ayah dan ibunya. Ini ujian yang diberikan kepada Rasulullah. Diasuh lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib, cuma 2 tahun kakeknya meninggal dunia. Diasuh lagi oleh Abu Thalib dengan segala tantangannya, macam-macam yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Abu Thalib tidak lama sesudah Nabi berdakwah menerima wahyu di kota Mekah, Abu Thalib juga meninggal dunia. Sayyidah Khadijah yang diperisti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lama sesudah Abu Thalib meninggal dunia, istrinya juga meninggal dunia. Anak-anak beliau Qasim, Abdullah, Ibrahim, anak lakinya meninggal di waktu kecil semuanya. Tidak ada yang sampai besar. Ya, di waktu kecil semuanya sudah meninggal, kecuali yang sampai besar anak-anak perempuannya, yaitu Fatimah. Sampai beliau meninggal dunia, Fatimah masih hidup satu-satunya, yang lain meninggal terlebih dahulu. Coba bayangkan, ujian yang diberikan kepada Rasulullah luar biasa. Belum lagi ujian dakwahnya. Kalau beliau punya dada yang sempit, selesai, stres beliau. Tapi beliau dikasih kelapangan dada oleh Allah, menghadapi ujian yang berat dan masalah. Rasulullah bisa menghadapi semuanya dengan sabar. Ini karunia dari Allah. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita dikasih lapang dada. Penting, ya. Jadi ini nikmat yang pertama yang diberikan oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak. Ini sabar. Ya, kita menghadapi semuanya dengan lapang. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar diuji di dunia, kalau kita lulus di dunia, insyaallah kita akan dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, nikmat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, wa wada'na 'anka wizrak.
bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wizrak. Apa itu wizrak? Para ulama mengatakan makna dari wizrak ai ithman, maksudnya dosa-dosamu. Ya, dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya masih di dunia tapi dosanya sudah dihapuskan, baik dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang, semuanya dihapuskan. Tidak ada yang semacam ini modelnya. Dosa kita gimana kira-kira? Sudah dihapuskan belum? Jadi orang yang dikasih keistimewaan dosanya dihapuskan masih hidup. Rasulullah masih hidup tapi dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi salat malam sampai kaki beliau bengkak, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tak tega. Lalu Nabi ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna'an? Kenapa harus begini? Kan dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah. Kenapa sampai begini? Ini katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dengan ringan mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa beliau sudah dihapuskan oleh Allah. Wa wada'na 'anka wizrak, enggak ada dosa, enggak ada kesalahan, sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa Nabi punya dosa? Kok diampuni? Berarti kan ada dosa, ada kesalahan. Di sini katakan diampuni. Para ulama mengatakan memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Ya, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, setiap manusia tidak terkecuali pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang banyak bertaubat kepada Allah. Artinya Nabi manusia bukan? Manusia. Pernah melakukan kesalahan? Iya, tapi kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan kesalahan Nabi adalah kesalahan yang besar. Jangan dibayangkan dosa-dosa besar, tidak. Yang dilakukan oleh Nabi itu kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil yang tidak disengaja oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa ya Mas sekalian? Contohnya dalam surat Abasa. Dalam surat Abasa jelas teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi lagi kumpul sama para pembesar kafir Quraisy, sama tokoh-tokoh, sama pejabat-pejabat. Nabi ingin agar mereka menerima dakwah Islam. Jadi Nabi berdakwah kepada mereka, menawarkan Islam. Lagi serius-seriusnya, tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Walaupun buta, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Datang dia sama Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan Islam kepadaku. Semangat belajar Islamnya walaupun kondisinya semacam itu sangat terbatas. Nabi lagi serius berbicara dengan para tokoh. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang. Coba gimana perasaan Nabi ketika itu? Nabi sedikit kecewa. Makanya Nabi bermuka masam. Ya, mukanya Nabi agak gak enak. Padahal kan dia gak bisa lihat, gak tahu sebetulnya. Kalau Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah karena bersikap tidak baik kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ini baru berbuka masalah kita sering cemberut lebih daripada itu. Bukan cuma berbuka masalah dan marah-marah sering, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga sama Allah. Allah Taala tidak ingin Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, maka langsung ditegur oleh Allah Taala. Artinya apa? Nabi juga manusia. Padahal nggak sengaja. Kan bagus sebetulnya Nabi lagi serius berdakwah, cuma berbuka masalah sedikit langsung ditegur. Sejak saat itu Nabi kalau ketemu sama Abdullah bin Umi Maktum hormatnya luar biasa. Ya, Nabi sampai mengatakan kalau ketemu sama Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum beliau mengatakan marhaban biman atabani Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang wahai orang yang aku ditegur oleh Allah karena dia. Jadi itu ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Taala. Jadi itu contoh, ya contoh. Pernah juga misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa mengucapkan Insya Allah itu dalam surat Al-Kahfi. Ya orang-orang datang, coba dong ceritakan kisahnya Ashabul Kahfi kayak gimana. Jadi orang-orang kafir ngetes Nabi. Ya kalau beliau tahu berarti benar Nabi. Akhirnya mereka datang sama Nabi. Tahu nggak ceritanya Ashabul Kahfi? Ceritanya Zulkarnain misalnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi mengatakan besok kata Nabi, besok saya akan ceritakan. Nabi lupa mengucapkan Insya Allah, lupa mengucapkan Insya Allah, langsung ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan begitu, jangan memastikan besok saya akan melakukan ini, jangan ucapkan Insya Allah. Nah itu ada. Coba bayangkan, ini kan kesalahan, tapi kesalahannya kecil, ditegur sama Allah. Nah itu maksudnya. Jadi Nabi pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahannya kecil, bukan punya sifat bohong, khianat. Itu jauh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Taala mengatakan wa wada'na 'anka wizra, yang kecil-kecil semacam ini udah dihapus semua kesalahannya, udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun dosanya dosa kecil, apa kata Allah? Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Apa itu alladhi anqadha dhahrak? Alladhi anqadha dhahrak, dosa itu walaupun kecil, anqadha dhahrak, membuat punggungmu itu terasa patah. Tahu enggak? Kalau kayu diinjak saking beratnya, kadang dia bunyi kerak gitu. Itu anqadha, membuat punggungmu seakan-akan patah. Kenapa? Karena Nabi takut melakukan dosa. Saking takutnya Nabi kalau melakukan kesalahan, seakan-akan punggungnya itu terasa berat, terasa seakan-akan dosa besar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bedanya. Kalau kita melakukan dosa besar, tapi kadang dianggap kecil. Kalau Nabi melakukan dosa yang kecil, yang sepele, tapi bagi beliau ini dosa yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Insyaallah kita akan